sangat pada yang Oke, selamat sore semuanya, selamat datang. Wah, sore. Udah ngeliat di thumbnail nih ya, berarti udah kelihatan siapa Iya. tamunya. Iya ya. Ini namanya Mas Jai Rahmat. Iya. Selamat sore Mas Jai. Sore. Sore kan ya? Iya. Wih. Menjelang sore lah ya. Kalau di Makassar sih Di Makassar udah sore banget karena Jam udah beda berapa setengah jam? 5 dia kan. Ini kan setengah 4 ya. Beda sejam. Oh, setengah 5 di sana. Iya, Wah. benar. Dan Mas Jai ini dari Makassar datang ke Jakarta bikin podcast ini. Iya, demi touring ya. Nah, ini profilnya Mas Jai. Nyos. Itu Iya. ada nanti tugas Oh, nanti. editor yang Editor yang mau pakai pokoknya naik. Iya. Nih, kalau di Instagram itu namanya Wijaya Rahmat atau Jai Rahmat. Digital creator, fotografi and coffee shop enthusiast, review travel, IB basic, banyak manfaat.id, apa aja podcast host. Ini aku mau tanya satu. Iya, iya. Fotografi dan coffee shop enthusiast. Apa relasinya? Fotografi sama coffee shop. Awalnya tuh kan kayak macam coffee shop menurut aku yang bagus tuh kan nggak hanya harus dinikmati tapi harus diabadikan gitu waktu itu awalnya. Nah kebetulan kalau fotografi ini awalnya itu dari SMA Kak. Dari SMA tuh kan dulu ada namanya kayak kumpulan-kumpulan Instagramer tuh namanya kayak pokoknya Instagramer lah namanya gitu kan, ada dulu kayak komunitas gitu aku ikut terus berkembang lah kan. Aku dari Kalimantan sebenarnya Kak. Iya. Dari Kalimantan, kuliahnya di Makassar. Nah kebetulan awalnya tuh di Kalimantan tuh lah yang suka hobi-hobi foto tapi cuma pakai HP waktu itu. Belum beli kamera malah. Iya. Cuma pakai HP. Terus habis itu kebetulan pas SMA itu Jadi SMA konten? dari enggak konten sih tapi udah suka foto. Oh, suka foto dulu, ngumpulin dulu. Iya, nah terus pas SMA itu kebetulan kayak kakak pernah nggak sih zaman-zaman yang kayak SMA tuh kita OSIS ada kayak yang tugas-tugasnya. Iya, Kakak iya, dulu iya. apa OSIS pas itu? Aku di OSIS sih iya, tapi lebih kencangnya pada saat aku kuliah sih. Oh ya, nah kebetulan pas aku SMA itu dari SMP malah OSIS. Waktu OSIS tuh tugasnya publikasi dokumentasi. Nah, Itu biasanya tuh yang ngambil-ngambil tuh orang-orang siswa-siswa yang malas nih, senangnya moto. iya senang-senangnya Malas moto, ngomong. iya malas ngomong. Jadi waktu itu aku ngambil itu sampai ngurus Instagram sekolah juga waktu itu. Jadi kalau setiap upacara tuh Kak, fun fact-nya aku nggak pernah upacara, jadi cuma keliling, stek-stek doang keliling-keliling aja sambil Padahal malas. motor. Iya, padahal malas berdiri kan enak ya, udah dapat akses lebih gitu kan. Nah waktu itu suka itu, terus berlanjut deh sampai kuliah. Aku kuliahnya ilmu komunikasi, dapat juga kuliah itu, kuliah Jadi fotografi itu. emang backgroundnya fotografi, habis itu suka ngopi. Iya suka ngopi karena di Makassar kebetulan Banyak. iya banyak coffee shop dan awal mulanya tuh terkumpulnya dengan para konten creator tuh berawal dari ngopi juga, nongkrong juga gitu. Jadi waktu itu kayak macam percuma nih kita cuma nongkrong aja tapi nggak ada yang Diabadikan. Iya nggak ada diabadikan atau nggak ada kontennya gitu kan Kak. Misalnya rugi ya, maksudnya kan lumayan Kak harga kopi 25.000 Kak, 30.000 tapi nggak diupdate gitu kan, nggak dijadiin konten kan. Kalau menurut aku tuh rugi bagi seorang konten creator. Apalagi kok sekarang tuh udah ngeh lah pasti. Nah waktu itu akhirnya suka deh ternyata karena temanku kalau gini nih ini coffee shop antusias karena kita sering nyari coffee shop baru terus kita ekspor. Nah aku masukin lah tuh ke situ ke bio. Ini tahun berapa itu ya? Dulu tuh sebenarnya awal-awal kopi gula aren kan waktu viralnya tuh 2018 ya kalau nggak salah 2000 pokoknya 19 lah aku udah ngopi-ngopi gitu. Oh, 2018. Itu masih kuliah Kak. Dan itu masih dikit berarti followersnya. Iya masih dikit, belum terlalu dan maksudnya bukan iya masih dikit tapi dan belum ada juga endorsan. Jadi kita ke coffee shopnya tuh Kak betul-betul uang sendiri kan. Kalau sekarang alhamdulillah biasa ada visit gitu kan, terus atau enggak dia lagi opening kita diundang untuk buat video reels ataupun TikTok gitu kan. Nah sekarang itu tapi dulu tuh kayak betul-betul Iya, mengeluarkan modal ya ceritanya modal kita lah sebagai konten kreator gitu kan. Dan itulah memang seharusnya jalan kalau memang seorang itu pengen menjadi seorang content creator. Betul. Nah sekarang kan banyak yang bilang kayak ini, sorry aku potong. Kan banyak yang bilang, ih enak ya deh sekarang. Nah padahal kita itu dulu tuh Ngos-ngosan. modal juga, iya ngos-ngosan juga. Ke sana. Contoh kan Kak dulu sebelum aku beli motor ya di Makassar. Ini aku betul-betul dari nol ya Kak jadi content creator. Sebelum beli motor kan naik Grab
Grab atau minta jemput sama teman itu kan mengeluarkan juga. Belum bayar kopinya, belum bayar makannya kan. Itu kan modal juga. Nah, itu ceritanya kita modal sebagai content creator lah ceritanya kan. Untuk buat kontennya tuh ada yang budget yang dikeluarkan, ada dana yang dikeluarkan gitu. Itu guys, kalian jangan pengen baru mau mulai, mana saya kok nggak dapet endorse. Iya, mulai. Iya kan menurut ya kalau apa sih kata pepatahnya, kalau apa yang kamu keluarkan akan kembali kalau itu niat baik gitu kan. Nah, menurut aku apa yang kita rasain, yang konten creator sekarang merasakan ya karena itu mereka kan, maksudnya mereka udah concern di bidang itu, ada yang mereka korbanin. Nah, yang sekarang kalau kalian lihat itu enaknya ya itulah yang hasil kita dapat gitu kan menurut aku ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang baru memulai ya nggak apa-apa, mulai aja dulu gitu kan. Dan tidak ada memandang oh ini dari Jakarta nih pasti naik, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Udah banyak kok konten kreator lokal, udah banyak. Jadi dan Mas Jai dari Makassar bahkan sampai terkenal sampai ke Jakarta. Amin. Benar Iya, ada nyampe Jakarta loh. Jadi iya. tidak ada jaminan kalau dari kota besar atau kota kecil, selama kamu konsisten dan punya value itu pasti akan dilihat. Betul. Dan kesempatan itu luas sekali sekarang. Iya, apalagi kan bisa dibilang kan kita semua hampir 24 jam ya, Kak ya, depan handphone, dan itu handphone yang kita lihat sosial media, bukan hanya buka kalkulator, enggak kan, pasti sosial media. Nah, sosial media itu yang dia lihat apa? Konten kreator, maksudnya konten yang dia lihat. Jadi menurutku peluangnya besar lah. Gitu. Berarti semenjak jadi kopi antusias, jadi konten kreator, ngebahas kopi, disitulah mulai kebayang oh kayaknya enak nih jadi seorang konten kreator. Iya, dulu awalnya itu ya benar. Karena itu juga yang kayak gabung-gabung itu yang kayak yang itu tadi aku bilang komunitas para Instagramer itu sih awalnya juga. Habis itu nih ada review and travel. Ya, review ini kenapa aku masukin dulu, awalnya aku nggak masukin, tapi karena menurut aku lambat laun kayak oh ternyata semua hal tuh aku sekarang review, bukan hanya kafe gitu. Jadi aku bilang masukin aja deh review, karena hotel juga masuk, traveling juga iya. Jadi kayak sudah kayak satu kesatuan menurut review sama travel, itulah ceritanya. Gitu. Jadi kayak macam contoh ada produk ini atau ada kafe ini ada terus campaign apa gitu yang harus di-review, berarti aku udah masuk gitu. Karena kalau aku cuma tulis kayak coffee shop doang pasti terbatas. Brand-brand lain pasti oh dia cuma ini kok gitu. Ternyata ngaruh Mas. Ternyata ngaruh. Deskripsi yang ngaruh. Betul. Aku udah rasain. Jadi kemarin tuh sama sekali nggak ada brand masuk, kayak contohnya aku baru masuk Asus ya, laptop. Dia lihat apa coba kalau bukan reviewnya gitu. Karena mungkin dia mungkin dia kayak lihat oh ini orang reviewnya detail nih gitu, bla 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 segala macam. Oh pakai ini konten kreator ini deh kayak gitu. Jadi menurut aku bio teman-teman tuh harus teman-teman perhatikan, karena itu yang brand lihat juga. Karena kan kalau kita buka profil kan nggak mungkin dong dia harus scroll dia pernah review apa ya, tapi dia cuma lihat oh ini orang dia suka fotografi, dia suka coffee shop juga, oh ternyata dia suka review juga nih sama travel, oh pakai ini aja. Jadi kita ngambil sudut pandangnya si audiens. Si audiens tuh kalau membuka profil kita itu apa sih dilihat? Oh foto, abis itu nama, abis itu bionya siapa. Setelah dia ngeliat bio, baru dia yakinkan dengan konten. Betul. Itu dia. Makanya aku sering diundang sebagai narasumber karena bioku itu adalah udah 150 kali menjadi narasumber. Dan juga nama ini kakak dosen digital. Oh makin terpercaya dong. Oh kalau dosen terkait. Iya makin terkait. Itu ngaruh juga tuh katanya, sempat yang kayak bahas juga kan. Kalau itu tuh sebenarnya harus ditaruh ini kita. Jadi kalau ada pencarian kan, kalau dia tulis dosen pasti muncul kakak di atas. Gitu, karena nama itu kakak pakai itu bukan nama keywordnya itu. Gitu. Dan kalau kebanyakan yang dapat yang ngundang aku, kenapa kok milih Kak Geza? Karena aku ketik personal branding Kak. Karena aku spesialis personal branding. Jadi kampus-kampus itu kebanyakan nyari narasumber yang personal branding. Iya. Jadi begitu mereka nge-share personal branding muncul akun nah kalau Kak Jay aku lagi scroll itu loh travel waktu itu ya. Wah Kak Jay cocok nih gitu. Jadi udah seperti itu guys. Nah jadi review travel itu setelah kopi antusias. Iya, karena waktu itu pas udah semuanya di dan pas itu Kak, pas di Makassar tuh ternyata Makassar tuh bukan hanya kota besar yang kayak cuma itu yang aku ekspor, ternyata dia punya banyak daerah, dan di daerahnya itu banyak sesuatu hal yang bisa diangkat jadi konten, kayak pantainya, terus kayak pernah bukit-bukit kayak gitu-gitu ya. Jadi pas itu aku buat konten, oh ternyata rame juga gitu. Bedanya apa sih? Kan kalau
kalau kopi kan ada produknya nih. Kalau misalnya travel, iya experience yang diangkat. Biasa sudut pandang, terus kayak pemandangannya, terus kayak macam contoh kayak kalau kita ke ini bisa lihat ini gitu, kayak misalnya kayak kalau contoh kita ambil sudut pandang pantai ya. Oh ternyata di sana ada hidden gem pantai gini. Kayak kalau yang aku lihat sekarang ya, kalau konten travel tuh yang orang lihat tuh pengennya kayak kalau aku ke sana aku bisa lihat apa aja. Kalau aku ke sana budgetnya berapa sih gitu-gitu. Jadi kayak konten travel tuh itu sekalian kita nikmati juga selain keindahannya juga gitu. Nah, kalau yang aku lihat ya yang sekarang. Nah, habis itu juga ngebahas IB Basic. Itu ini brand kayak baju gitu aku sama teman. Oh jadi Kak Jai sama teman gara-gara banyak traffic, banyak mata yang melihat aku bikinlah bisnis. IB Basic ini berarti baju clothing di Makassar juga. Wow, baru mulai juga nih. Baru mulai juga. IB namanya apa? IB ini kayak istiqomah gitu. Istiqomah bareng, Masya Allah ya. Istiqomah bareng. Oh, IB jadi singkatnya IB. IB istiqomah bareng. Basic clothing. Udah 2023. Iya. Berarti ini ada tokonya kah atau toko online? Nggak, toko online aja. Toko online aja. Habis itu ada di banyak manfaat. Banyak manfaat nih kayak aku buat sama teman-teman aku kayak sedekah Jumat gitu tiap Jumat. Tapi kita tuh ngasihnya ke jamaah-jamaah masjid yang ada di Makassar. Jadi kayak habis sholat Jumat tuh kami kayak beli kue atau minuman dikasih dingin, terus dikasih ke jamaah kan. Kalau panas-panas gitu kan enak, segar banget kalau nggak dikasih. Nah awal mulanya tuh karena collab sama teman juga. Misalnya waktu itu teman aku kuliah yang di Madinah tuh pulang ke Indo, terus ngasih sebuah maksudnya kegiatan lah ceritanya dia buat, ayo kita berbagi gini. Terus aku lihat kayak metodenya, ini bagus nih untuk aku terusin, bukan hanya pas mereka pulang doang ke Makassar. Nah waktu itu kalau aku buat deh Kak, aku izin yang buat kayak gini juga, tapi sama teman-teman aku yang lain. Oh silakan Kak, silakan. Nah waktu itu alhamdulillah sudah jalan setahun berbaginya, dan banyak kayak followers aku, teman-teman aku tuh yang kalau mau sedekah tuh ke situ gitu. Kayak ceritanya kegiatan amal gitulah ya, maksudnya apalagi kan orang-orang juga Jumat berkah pasti udah gitu. Nah ini setahun, udah jalan setahun. Berarti aktivitas itu ya semacam CSR lah. Iya, CSR. Nah, lewat banyak manfaat.id. Iya. Wow. Habis ini ada apa aja podcast? Kalau apa aja podcast nih, kakak tahu kan pandemi kita bingung pengen ngapain. Setuju. Nah, ini sebenarnya dia bukan lahir pandemi sih, sebelum pandemi malah dia lahir. Waktu itu tuh aku pulang ke Kalimantan kan aku yang itu Kalimantan kan sekolahnya di sana. Terus teman aku tuh ada satu teman aku kuliah teman di Kalimantan juga, dia nelpon, Jay kamu tahu podcast nggak? Berarti tahu. Kalau kita buat gimana? Kebetulan dia tuh teman deket juga. Nah awalnya tuh cuma gini, kayak kita pengen nongkrong begini, tapi bagaimana caranya kita mengingat itu kalau tidak ada sesuatu hal yang di ini kan, sesuatu hal yang bisa direkam atau apa. Nah waktu itu lah kita buat iseng-iseng aja. Nah kebetulan dia udah stop, sayangnya dia udah stop. Tapi kenapa aku tetap simpan, karena menurut aku itu jadi kenangan sih. Kak udah rame banget, aku udah peringkat 112 dari 200 podcast di Indonesia waktu itu di Spotify. Sampai di Apple Podcast juga udah masuk. Kenapa tidak lanjut? Iya makanya, karena kalau kata temanku sih dia udah kayak apa ya, karena waktu itu udah pisah juga daerah Kak, karena kan dia juga di Kalimantan, aku ke Makassar waktu itu. Terus kayak mana nih mau teruskan? Nah sempat lanjut 2 bulan kayak macam kamu rekam aja di situ, aku juga rekam di sini. Waktu itu udah banyak beberapa juga aku rekam teman-teman aku di Makassar, dia juga begitu kan di Kalimantannya, di Balikpapan waktu itu. Nah terus waktu itu kayak mana nih lanjut ke, ayolah kita lanjut. Terus sorry aja aku mau fokus ini bla 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 bla. Dia juga udah kayak, karena kebetulan dia ngedit, aku yang sebagai kayak nyari idenya gitulah, dia ngedit apa segala macam. Kayaknya aku udah enggak deh aku dong. Oh ya udah deh, berarti stop sampai sini. Iya stop sampai sini aja. Enggak apa-apa deh, ini sebagai kayak apa ya, kenang-kenangan aja. Iya story gitu aja. Tapi seru loh Kak, udah sampai 20 lebih loh episodenya. Sempat masuk pandemi juga, karena waktu itu aku sempat buat episode spesial pandemi. Jadi kayak aku ngajak berapa orang ya, aku lupa 30 sampai 20 orang kah. Aku suruh mereka ada satu kata untuk pandemi gitu-gitu bla bla. Dan itu jadi waktu itu banyak banget ya yang dengar. Itu kalau diterusin mungkin udah besar kan? Udah besar. Karena aku tuh Kak munculnya setelah 2 bulannya inilah. Apa sih yang ini, yang siapa lagi, Reza Candika, apa sih dia punya? Reza Candika. Ada kan dia berempat sama temannya. Nah setelah itu dia itu
itu dia baru jalan sebulan 2 bulan aku udah podcast. itu dia. Jadi zaman dulu tuh udah ada yang ngerti itu Kak. Bahkan aku bilang share ya di Spotify. Apa sih yang di Spotify, orang lagu doang? Enggak, di situ ada podcast gitu. Jadi kayak Udah melek duluan ya. iya udah melek duluan, tapi sayangnya itu ya namanya bukan jalannya kayak. Jalannya. Padahal seru Kak, jadi kayak kalau sekarang kalau aku gabut ya di kosan atau apa. Bikin sendiri. Enggak, bukan bikin sendiri, kayak denger itu kembali. Kayak masih ada vibes-nya loh Kak. Jadi menurut aku teman-teman mungkin yang pengen abadikan sama temannya, kalau ada yang jago urusin podcast mending rekam aja sambil ngobrol. Iya bikin aja, upload aja. Jangan maksudnya ini kan bukan soal view-nya aja. Kalau ada pun rezeki di situ ya alhamdulillah. Tapi kalaupun ini enggak apa-apa sebagai kenang-kenangan, betul. Jadi jangan berlandasan ada duitnya apa Iya, enggak. kan selalu kan kayak gitu Kak, macam ada duitnya kayaknya. Nah, kalau kata orang-orang yang biasanya aku temuin ya kayak maksudnya yang udah susah apa segala macam, jangan memulai sesuatu karena ini. Iya, karena ini tuh bakal datang sendirinya kalau kalian enggak Kerja keras. Iya gitu. Konsisten. Nah, iya konsisten. Jadi kayak datang sendiri. Maksudnya jangan aku mau konten untuk cari uang. Aku yakin cuma bertahan beberapa bulan doang. Enggak bisa ya. Karena biasa itu kalau karena duit, karena views, karena like, begitu itu nggak dapat patah hati. Iya, patah hati dan udah nggak mau konsisten. lanjut. Iya betul. Dan bahaya itu. Nah, itu jadi bahaya. landasannya jangan itu. Jangan itu, betul. Nah, tapi masih ada Pak Aja Podcast tuh masih ada lah. Iya masih ada, iya betul masih ada. Oke, Jadi berarti- masih didengar lah. Berarti setelah menjadi content creator itulah banyak sekali tawaran-tawaran endorse. Iya, brand-brand alhamdulillah. masuk. Iya, tapi dulu yang tuh paling yang konten apa yang memicu Mas Jay ini, wah banyak nih brand masuk pada saat atau naiknya followers apa ya? itu di Kalau yang pas naik di followers tuh waktu aku trip ke Banda Neira. Di zaman-zaman orang tuh semua pengen ke Banda Neira tahun kemarin. Di mana tuh? Banda Neira di Maluku di bagian sana. Wow, aku belum tahu tuh. Nah waktu itu tuh dia viral banget di tahun 2023 awal lah waktu itu viral. Nah kebetulan Belum ada yang tahu karena masih bukan masih sepi sih Kak, kan ada namanya Sultan Syahir kan namanya Jangan Mati Sebelum ke Banda Neira. Pahlawan itu. Nah terus kayak orang penasaran apa sih di sana, ternyata ada beberapa kreator yang pernah eksplor ke sana. Wah gila keren banget tempatnya gitu kan. Nah terus kebetulan teman kuliah gue tuh ada orang sana, dapatlah kesempatan yuk kita trip. Waktu itu kayak oh ya udah trip deh ke Banda Neira. Nah kebetulan waktu itu aku buat konten bla 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 segala macam. Rame banget Kak. Jadi tipe-tipe kontennya tuh kayak gini, kayak macam tanggal ini nih Makassar, karena aku naik kapal jadi 3 malam Kak di kapal. 3 malam berarti 3 malam di kapal, karena ya waktu itu kayak mau beli pesawat juga agak ribet dan memang agak mahal juga waktu itu. Jadi tipe-tipe konten yang viral tuh di sana, karena ada dulu waktu pertama kali yang kesana tuh dia buat konten kayak dia sebut kayak tanggal 12 Surabaya, tanggal ini Bau-Bau, tanggal ini Maluku, tanggal ini Banda Neira gitu. Jadi aku buat dia juga waktu itu dari Makassar, habis Makassar Bau-Bau, habis Bau-Bau Maluku, baru Banda Neira. Rame banget Kak, langsung. Aku kaget juga kan, barusan banget aku FYP tapi bukan Makassar. Maksudnya tumben banget waktu itu TikTok itu kan kalau konten Makassar pasti insya Allah bakal FYP. Nah waktu itu tuh kan kata orang begitu, kalau algoritmanya kalau ini terus yang FYP, kalau konten lain yang masuk bakal jarang ada view-nya kan. Nah waktu itu aku bilang kok rame banget. Nah ternyata orang semua waktu itu pada pengen kesini. Orang semua bilang semoga tahun ini kesini. Kayak banyak yang gitulah yang komen gitu. Nah terus aku buat deh konten dari mulai budgeting ke sana, selama di sana sama pas pulang. Ternyata view-nya naik di Instagram, makanya waktu itu Instagramku langsung grow up. Gitu. Di TikTok juga waktu itu kayak gitu naik. padahal sebelumnya itu biasa-biasa bikin konten. Iya biasa normal-normal aja. Waktu Sama waktu itu yang ini Kak, yang konten Instagram Reels. Adanya Instagram Reels sih. Ketolong banget sama itu. Dan waktu itu kan memang ada yang ramal kan, maksudnya konten kreator di belakang di Instagram nih yang kalau kalian pengen grow up akunnya, upload satu hari video gitu. Nah karena dia pasti bakal naikin si video. Nah ternyata memang ada laman khususnya Instagram Reels, bukan foto feed doang gitu kan. Nah waktu itu aku lihat kok aku nggak mulai ya buat video, aku buat deh. Itu kayak konten kata-kata aja, kayak quotes gitu. Ternyata rame. Tapi dengan layar-layar yang memang ambience coffee shop sama lagi traveling gitu waktu itu. Tapi pas naik yang banget itu menurut aku view-nya pas di Banda Neira sih. Itu hampir kayak menurut aku kayak viral banget lah waktu itu. Ya abis itu setelah banyak perjalanan barulah ada dan ke luar negeri itu ke Mekah, Madinah, sama Singapura. Sama Malaysia juga. Ya Malaysia waktu itu setelah tahun berapa itu? Kayak tahun ini deh Singapura Malaysia. Ya tahun ini Singapura Malaysia ya. Kalau yang Mekah, Kalau Madinah Makkah itu pas 2023 Januari. itu umroh juga. Iya umroh juga, itu sendiri. Sendiri. Sendiri.
agen travel. Iya, Kan agen umroh. enggak waktu itu iya ikut sama tapi aku bayar Kak, maksudnya kayak Iya. hasil sendiri. Dan waktu itu aku Hasil. dapat apa ya, aku dapat kayak harga termurah kali waktu itu aku dapat dari travel itu. Aku bilang aku DP deh, ternyata rezekinya itu, maksudnya alhamdulillahnya rezekinya ternyata selancar itu kalau kita udah niatkan untuk ke situ gitu. Nah, dan itu pengalaman umroh pertama. Pertama kali ke luar negeri sendiri, Iya, dan langsung umroh langsung gitu. umroh. Iya. Dan di sana itu berarti nggak ada bayangan sama sekali. Kayak bakal ke sana Kak? Iya, nggak ada sama sekali. Nah, kalau di sana itu ngapain aja? Maksudnya selain umroh ya, itu juga kah nyari-nyari coffee shop juga kah di sana? Iya, kebetulan temanku kan ada yang kuliah di sana, dia ngajak lah. I see. Jadi beberapa experienceku tuh nggak ada orang-orang yang pergi sama travel tuh nggak ada yang ke situ, ngerti nggak Kak? Kalau kayak orang lokal kan udah tahu lah ya, misalnya oh ini yang paling sering datangin jamaah. Kalau kita ini yang sering datangin orang-orang Saudi gitu kan, oh ngopinya tuh di sini, belanjanya tuh di sini gitu-gitu. Jadi kayak menurutku experience yang wah luar biasa sih. Itu pengalaman apa ya? Aku susah ceritain sih itu. Jadi kayak banyak banget Kak setelah itu rezeki ini terus kayak alhamdulillah lebih dekat gitu kan. Apa ya? Ada aja yang kayak hal-hal yang biasa kita Yang di lakuin. luar nalar. Iya, betul. Yang di luar itu kayak aduh pengalaman luar biasa. Jadi kalau teman-teman mungkin yang umat muslim kalau ada rezeki mending nabung itu dulu, karena menurut aku kalian wajib banget ke sana seumur hidup satu kali aja gitu. Wajib banget lah pokoknya. Apa? Berarti udah ke coffee shop juga di daerah sana. Apa sih ngebedain kalau menurut Mas Zed? Ambience sih Kak, kayak mereka tuh lebih suka apa ya? Beda juga Kak rasanya, jarang manis sih ya Kalau dalam kopinya. bayanganku kan orang Arab nih. Oh sama nongkrongnya pakai jubah. Jarang yang kayak kita gini loh. Pakai jubah dan radionya pun radio Arab berarti kan? Iya, terus jarang kita dapat kayak mereka tuh di tongkrongannya ada cewek gitu kan, mungkin karena ini kan. Iya. Jadi kayak cuma cowok-cowok semua, cewek-cewek semua iya gitu. Oh berarti emang satu lokasi. Sama lagunya juga jarang lagu-lagu ini lah Kak, pasti. Lagu-lagu Arab. Iya, jarang lagu-lagu kayak barat gitu. Berarti di Arab pun di saat umroh pun nyari coffee shop juga. Iya. Dan bedanya itu adalah kalau misalnya satu ruangan nih ya cewek-cewek. Iya, biasanya gitu, ada beberapa kayak gitu. Nah, kalau rasa kopinya sama aja. Ada yang mereka tuh Kak enggak ada aren. Kan kalau kita di sini kan kopi gula aren ya. Mereka kayak Spanish latte gitu-gitulah. Berarti pada saat umroh itu kegiatan umrohnya ikut, tapi kegiatan dengan ke tempat lain itu pergi sama temennya kan? Iya, pergi sama teman betul. Jadi kayak Kemana aja tuh rekomendasi? kemarin aku makan kayak di atas bukit gitu namanya Bukit Uhud. Jadi aku makan salah satu makanan yang dianu juga paling diincar untuk jamaah juga, ada namanya Al Baik. Itu kayak nugget sama ayam gitu kan Kak. Dan dia kan nggak pakai nasi ya, pakai kentang doang. Nah, tapi aku makannya waktu itu di atas bukit. Jadi dan malam lagi waktu itu, dan posisinya di situ musim dingin. Menurut aku ini jamaah nggak bakal kesini sih. Jadi pengalamanku tuh luar biasa juga dibawa sama teman gitu. Nah, Makan di Bukit Uhud. Bukit Uhud pemandangannya tuh kayak orang-orang Arab lagi pengen keluar gitu. Maksudnya lumayan lah view ini. Jadi bagus view. emang di luar umroh dapat tapi jalan-jalan. Iya, jalan-jalannya explore-nya doa dapat. Gitu sih. Oke. Seru. Mekah, Madinah, dua-duanya itu juga explore coffee shop juga. Iya, explore juga. Enggak sih kalau yang coffee shop paling kalau pas lagi sudah ibadah kan terus kayak kita kemana? Biasa ke makanan juga sih Kak sebenarnya. Ekspor makanannya kan beda banget ya makanannya kita sama mereka. Mereka nasi ini kan nasi Biryani ya? agak panjang-panjang ya, biryani gitu kan. Kayak beda aja sih Kak, misalnya memang beda tipe nasinya, dan untungnya lidahku tuh cocok sama makanan itu kayak Lidah kambing Melayu gitu ya? Iya, begitu-gitu. Maksudnya itunya ingredients itu kuat banget ya? Banget kayak bumbu rempah Bumbu kan, rempah, iya. bumbu rempah mereka tuh kayak beda kan sama di beda banget lah pasti. Mereka tuh enak kayak kalau aku ya, karena ada beberapa juga yang nggak cocok sama makanan Arab. Untungnya waktu itu kayak macam aduh kayak mana ya kalau nggak cocok, kayak mana yang nggak cocok. Tapi untungnya waktu itu tuh kayak aku berpikir kayak semoga cocok aja deh gini, jadi kayak nggak perlu nambah-nambah bumbu-bumbu lagi kan. Ada yang rela bawa kecap, bawa sambal, tapi waktu itu tuh aku bawa sambal terasi sih. Jadi buat teman-teman kalau mau umroh yang pertama kali ya wajib banget bawa sambal terasi, karena itu tuh yang bisa bikin enak. Yang kayak nah itu tuh kayak ini kayak yang biasa aja tadi. Nah ini kayak yang biasa aja, tapi kalau ditambah sambal terasi Lebih jadi enak. nyoh gitu. Oh, lebih enak gitu. Jadi kayak masya Allah sih. Oke, berarti di Waktu sana itu pun ya. bikin konten
konten juga, bikin konten. Iya, coffee kalau shop, makan. enggak kalau bisa paling kayak ambience di sana aja, sama kasih tips aja sih Kak, kalau kayak di sana tuh kita harus apa gitu-gitu sih, biar teman-teman juga ada gambaran kalau pertama kali umroh sendiri tuh bukan hal yang menyeramkan sama maksudnya nggak bisa, tapi bisa kok, jangan maksudnya dinormalisasi aja kalau umroh tuh nggak harus kayak rame-rame gitu. Nah, bisa juga malah kalau sendiri teman-teman tuh bisa merasakan loh vibes-nya tuh kayak wah ini yang aku benar-benar dekat sama Iya, ini gitu. jadi kayak pasrah gitu ya. Iya, berserah diri banget kalau Sendiri kan kita kayak ya orang lain, kita nggak punya sedekat misalnya sama orang tua atau keluarga kan, kita ngerasa aman gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau sendiri itu kita ya udah berserah diri aja. Iya, berserah diri, jadi kayak betul-betul kayak oh di situ waktu kalian tuh berdoa, waktu kalian taubat apa segala macam. Jadi menurut aku vibes-nya tuh beda gitu. Nah, Luar biasa. keren-keren. Jadi kayak menurut aku kalau teman-teman yang lain nih semoga ada rezeki selama emang dipanggil sama Allah, wajib banget ke sana sih Kak. Dan katanya banyak yang jago bahasa Indonesia, orang-orang sana. Iya, banyak. Mereka kan kemarin. sebut kalau macam ini kan Jokowi gitu-gitu kan. Nah, itu tandanya kayak ini bisa pakai uang Indonesia kok gitu. Banyak. Bahkan pintar bahasa Bugis dia. Iya, bahkan apalagi kan paling banyak beli oleh-oleh kan orang-orang Makassar. Iya. Paling banyak. Maksudnya orang-orang Jawa jarang sih. Ya, habis itu ke Singapura. Iya, Tahun Singapura 2023. sama Malaysia 2024 sebenarnya tahun ini. Tahun ini. Iya. Nah, itu kenapa tuh bisa? Itu karena ada teman aku punya usaha gitu, terus dia mau bawa tim karyawannya jalan-jalan ke luar negeri. Kebetulan aku yang ngurus sama teman aku untuk ininya, tripnya, guide-nya. Nggak guide banget juga sih, aku yang hubungin dia ke travel gitu nah Kak. Nah, jadi kayak macam Kak segini Kak budgetnya. Habis itu aku diajak, terus aku dokumentasi aja sih sama tim-timnya mereka. Iya. Itu berapa hari di sana? Itu cuma bentar doang, 4 hari 5 malam kayak. Soalnya 2 hari di Malaysia, 3 hari di Malaysia, terus langsung ke Singapura kan bisa tuh kan Kak. Nggak perlu naik pesawat lagi gitu sih. Dan Tapi itu- sempat lah explore jalan-jalan. Coffee shop juga di Aku iya ada coffee shop juga, ada content travel juga, maksudnya kayak pesin. Tapi aku lebih banyak ini sih kemarin nggak terlalu bebas karena waktunya kali ya. Iya, Tapi aku karena pengen lagi. ngurusin orang ya. Iya, ngurusin orang juga. Tapi mungkin aku bakal ke sana sih lagi. Maksudnya Iya, dekat. ternyata Malaysia banyak ini ya. banyak. Paket itu kebanyakan 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Thailand betul. Itu, Iya, 3 itu biasanya. itu paket itu banyak sana. Iya. Berarti kalau misalnya ada rencana lagi wishlistnya ke luar negeri Kak Jai. Iya, pengen sih Kak. Mana? Aku sebenarnya pengennya maaf bukan Malaysia sih sebenarnya. Aku pengennya Jepang, tapi kayaknya Jepang tuh butuh budget banget ya. Tapi mungkin kayaknya Malaysia aja sih pengennya. Maksudnya karena pengen explore yang kayak Malaysia yang aku belum datangin gitu. Nah, kan kalau kayak kita kan kota-kota di Indonesia kayak Bandung, Jakarta, Bandung, Surabaya gitu-gitu. Nah, ada ternyata kota di Malaysia tuh yang bagus ininya Kak, tempatnya, view kotanya, makanannya juga enak katanya gitu. Kalau aku lupa nama daerahnya. wishlistnya misalnya mau negara mana, itu Jepang nanti. Iya, Jepang wishlistnya. Kalau Eropa Atau India sih deh, India. keren banget India. Kenapa tuh? Di Ladakh ya. Oh, iya. Aku pengen banget Ladakh sih. Yang kayak negeri itunya, negeri apa? Maksudnya kayak alasan keren banget. latar belakang seorang Kak Jai memilih negara itu karena apanya? Karena kalau aku kan contoh, aku kalau Yang Jepangnya. bebas, maksud Oh, kalau iya. aku kan kalau pengen ke sebuah negara, aku pasti datengin stadion karena aku suka bola. Oh iya iya. Nah, kalau Kak Jai ini alirannya dia aliran coffee shop Aku kah? Atau iya kalau kenapa ke Jepang karena tata kotanya, terus kayak pinggir jalan tuh bisa jadi spot foto gitu kalau menurut aku ya. Iya, aku lihat Instagram Aku, iya, itu Instagramable banget kan. Iya, jadi kayak macam kayak lebih ke maksudnya apa ya? Bukan Estetik. Iya, yang begitu-begitu. Jepang tuh kan kayak biar kita di depan coffee shop aja kayak bagus gitu. Asal Iya. jepretnya tuh bagus. Iya, gitu. Terus kayak banyak juga barang-barang elektronik yang murah-murah kan katanya di Jepang. Kan aku juga pengguna user kamera Fuji. Nah, aku pengen ke sana untuk cari-cari itu. Nah, Dan katanya murah-murah juga semuanya, produk-produk ini ya, sepatunya apa segala macam gitu-gitu kan stabil lah ya kalau ke Jepang gitu. Nah, tapi kalau untuk stadion enggak sih. Pengen sih kalau ke Inggris kalian. Tapi masih jauh sih harapan aku ke sana. aku kan sempat kuliah di Inggris. Gitu. Oh iya. Nah, jadi aku ke sana itu karena MU. Oh iya Jadi betul. makanya abis itu aku ke Dia Eropa. rezekinya ya. Ke Eropa itu ngeliat-liat juga tuh. Iya. Lihat stadion-stadion. Tapi di sana budayanya gimana sih? Misalnya anak-anak mudanya. Anak mudanya ya Apakah dia kayak di Indonesia yang kayak kalau mau kemana-mana coffee shop dulu atau enggak? Maksudnya kayak ketemunya tuh coffee shop. Apakah mereka tuh lebih mending kayak ketemunya di mana gitu? Apa sih maksudnya aktivitas yang paling sering banget anak-anak muda
mungkin. aktivitas mereka itu memang lebih banyak akan masuk ke indoor karena emang tergantung cuaca ya. Iya, kalau kayak macam autumn, Nah, autumn nah itu biasanya main keluar, kalau enggak ya ngumpul dulu. Iya. Tapi sebandel-bandel ya itu sama aja kayak orang Indo. Mereka tuh bandel juga. Iya, iya. Mereka tuh sama bandel, tapi Iya. ketolong sama budaya sekitar. budaya dan juga hukumnya di sana. Oh, Gitu. iya. Misalnya kalau ngerokok nggak boleh jalan-jalan. Iya, betul. Di dalam bar gitu. Iya, Jadi mereka tuh nakal juga tapi diatur. Iya betul, masih apa ya, masih taat sama peraturan gitu. Kalau kita kan Udah sudah tahu Bandung. iya udah salah, tapi mereka tuh selalu mau menormalisasi. Yang kayak macam ini masih bisa, enggak separah yang pemerintah sekarang. Ya gitu. Jadi makanya aku banyak belajar ke sana juga setelah yang aku pelajari. Oke, luar biasa pas kan 30 menit nggak kerasa. Oh, iya. Jadi emang model ini pendek-pendek tapi padat gitu. Iya betul. Oke, ada lagi pesan-pesan nih buat konten kreator baru foodies karena kan foodies atau travel ini banyak pesaing dan terus Iya. melahirkan. Iya betul. Apa ini? Apa ya Kak? Kalau aku sih kan sekarang kan platform udah banyak ya. Jadi kalau menurut aku kalau teman-teman udah ngerti platform ini tapi masih nggak mau untuk nyoba itu salah besar karena di situ tuh bisa banget menghasilkan gitu lah Kak. Karena kayak kita anak kayak maksudnya ada sekarang yang namanya istilahnya kita sebagai affiliate, bisa juga dari endorse. Jadi menurut aku bisa semua menghasilkan. Jadi kayak contoh nih, kayak teman-teman tuh nggak mau nampil depan kamera, ya udah review produk aja terus kasih masukan, kasih masuk keranjang kuning atau apa, itu kan kalau orang beli kan bisa kita dapat uang misalnya lah. Terus brand pasti bakal lirik. Jadi jangan takut kayak macam Kak followers nanti kan followersnya dikit nanti brand nggak ada yang lirik. Bukan tentang itu sekarang kualitas, kekonsistenan kita mampu nggak bikin brand awareness sama isi brand gitu. Nah kan jadi menurut aku mending mulai aja dulu. Salah satu tips aku juga sering kalau kayak yang diajak ngobrol gini Kak, aku bilang kayak kerjain dulu konten yang buat kalian tuh happy gitu. Nah, karena kalau itu jadi buat kalian tuh happy, itu pasti kalian kerjainnya tuh enteng gitu, nah, konsisten, senang gitu. Nah, bukan jadi malah beban gitu. Astaga aku mau upload konten lagi, aku harus apa kayak gitu kan. Jadi kan beban. Nah, tapi kalau kalian kalau kalian suka kayak cewek contoh suka makeup, ya udah review aja apa yang kalian pakai. Oh ini guys ini bisa kalau kalian pakai di sini ini bisa gini loh. Kalau cowok, aku nih suka suka ganti-ganti outfit tiap hari. Ya udah kau review tuh apa barang-barangmu, terus kau kasih ini belinya di sini. Cari tahu cara daftar affiliate kayak mana gitu kan bisa kan. Jadi semua tuh bisa dapat duit. Maksudnya jangan duitnya dulu lah intinya, tapi maksudku bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan konten dari apa yang kalian punya dulu aja gitu. Iya betul. Kadang kan, ya aku nggak punya, ya jangan nyari yang nggak punyanya. Iya, apa yang punya dulu aja. apa yang punya dulu bisa. Jadi menurut aku tidak terbatas sih sekarang Kak. Jadi kalau orang yang melek betul-betul, apalagi kalau kalian udah melek, terus kalau kalian masih malas, aduh itu ya balik lagi sama diri kalian bakal jadi penonton gitu. Nah bukan sebagai orang yang bakal ditonton gitu. Jadi menurut aku sama itu sih, semua orang bisa jadi konten kreator tapi nggak semua orang bisa konsisten. Benar. Gitu. Jadi iya. Jadi kan kadang orang bilang kayak mana ya kan ada pesaing baru nih nanti kita endorse gini. Tapi kalau kamu masih konsisten, itu yang konten kreator yang nggak konsisten pasti bakal lebih menang kalian lah gitu. Menurut aku ya. Jadi kayak jangan takut untuk kayak macam ada pendatang baru lagi apa segala macam. Yang penting kalian konsisten aja di bidang itu gitu. Nah, apa yang kalian bangun dari awal gitu, dari nol gitu sih. Tadi ada yang ketinggalan. Emang berarti beda di Instagram sama TikToknya kan? Iya, aku beda. Kalau di TikTok itu biasanya aku lebih ke full review sih Kak. Full review kayak contoh di Makassar tuh ada ini aku upload gitu. Kayak maksudnya jadi bahan mereka untuk kayak oh ini ada ini nanti dia share. Jadi kayak buat konten di TikTok tuh informatif terus kayak hal yang mereka nggak tahu sebelumnya ketika lihat video kalian dia tahu itu pasti dia bakal share dan bakal ngandung komentar. Pokoknya yang mengandung komentar lah itu bakal FVP sama kalau awal-awal durasinya jangan terlalu panjang gitu. Nah, karena kalau kita awal-awal terus kita nguploadnya panjang, ini siapa sih gitu kan bete. Jadi kayak mending aja dulu kayak macam apa yang kayak macam kalau kalian konten kreator lokal di daerah kalian, ambil aja dulu apa-apa hal yang menarik di kota kalian gitu. Nah, baik itu dari coffee shop, tempat-tempat viral ataupun pemandangan kan itu udah banyak Kak. Dan di TikTok kan juga bisa upload foto kalau kalian nggak mau VO ataupun nggak mau buat video, bisa kayak macam
apa? Quotes. Ya quotes, bisa juga kayak 10 foto macam ketemu tempat ini nih, slide kedua ini tempatnya. Carousel. Iya, carousel gitu kan, itu kan ada juga di Twitter. Jadi sosial media ini memudahkan semua para kaum menurut aku ya. Jadi kayak misalnya contoh, orang nggak bisa ngomong di kamera, bisanya bisa pakai voice over. Kalau macam dia nggak mau ngomong depan kamera kan, Ada kok nggak pakai bot ya. nah, iya betul, atau nggak pakai teks doang, tapi visualnya bagus kan, itu bisa orang nonton. Banyak. Jadi sebenarnya dari diri kita lagi Benar, masing-masing. mereka itu membatasi dirinya sendiri. Iya. Saya nggak bisa ini, berarti orang lain harus memaklumi itu yang nggak bisa. Gitu. Itu nggak boleh. Itu dia, mas teman-teman Iya. dari pepatah dari Kak Jai. Iya, Luar jadi biasa. semangat buat yang baru memulai, dan yang udah mulai pertahankan terus, jangan jadiin komentar-komentar netizen tuh jadi buat kalian patah, buat kalian yang nggak mau lagi untuk memulai hal baru. Lupakan itu semua karena mereka tuh cuma bisa komentar gitu. Nah, kalau kalian komentarnya berarti kalian tuh udah bisa lah gitu kan. Udah bisa diomongin orang-orang gitu kan. Karena jangan mau jangan jadi konten kreator kalau nggak mau diomongin. Iya, pasti. Karena pasti diomongin Pasti lah. diomongin. Dia ini pasti lah, pasti. Aku udah biasa banget sih kalau Pilihannya dua, ditanggapin atau dibiarin. ya gitu. Kalau kalian ditanggapin berarti bagus. Ada hal-hal ya kalau kayak itu positif ya. Maksudnya kan jangan sampai juga kan, ini kan penting banget juga ya. Harus upload yang nggak mengandung unsur sara apa segala macam kan. Yang penting kalau konten kalian positif, kalau menurut kalian itu baik-baik saja, ya jangan, ngapain dipeduliin kan Kak gitu. Nah, kalau nggak ada yang menyinggung sama sekali kayak agama apa segala macam kan, ya jadi jalannya aja kontennya. Benar, itu dia. Ini berarti mau ke umroh lagi nih. Ini besok ya? Bismillah ya, doain Kak semoga lancar ibadahnya. Bismillah, insya Allah. Titip doa sana. Amin. Semoga aku sukses juga kayak Kak Jai. Amin. Aku tuh Semoga. emang pengen umroh juga. Maksudnya ada rencana aku pengen umroh. Iya, Bismillah Kak, semoga dimudahkan. Kalau dengan- Allah kan pasti panggil semua Doanya hambanya Kak yang sana. betul-betul ikhtiar gitu kan, Amin. Kak. Jangan sampai kita cuma aku pengen umroh tapi kita nggak ada ikhtiar nih Kak, nggak ada. Contoh nah, kalau uangnya belum ada berarti perbanyak doanya untuk bisa dapat rezeki itu. Kalau udah rezekinya ada, berdoa lagi, ikhtiar untuk dipanggil gitu. Karena Kak, kalau udah siap tapi nggak dipanggil tuh kadang apa ya? Memang hambar Mbak, pergi nggak ya? Pasti ada kebimbangan. Tapi kalau udah rezeki, kalau udah dipanggil, rezekinya tuh belakangan. Menurut aku ya, rezekinya tuh belakangan pasti. Kalau yang udah umroh tuh pasti udah tahu. Gimana aja kalau aku berangkat tuh betul-betul rekening kosong, tenang, dia bakal balik, nggak sampai sebulan bakal balik sendirinya. Kalau menurut aku ya Kak, karena aku rasakan kayak gitu kemarin yang kayak umroh pertama sendiri, betul-betul aku kosongin Kak. Maksudnya ada sih paling sisa hidup lah untuk kayak biaya hidup, dan dia kembali 3 kali lipat gitu. Nah, jadi menurut aku jangan raguin, jangan dihitung-hitung juga. hitung-hitungan. Betul, jangan hitung-hitungan sama orang yang membeli rezeki. Nah, benar. Itu dia. Aduh. Allah aja nggak hitung-hitungan. Iya, Allah tuh bakal ngasih umatnya yang mungkin yang usaha sih ya. Maksudnya kalau malas-malasan juga Buat apa buat juga? apa gitu kan. Gitu guys, hati-hati. Makasih banyak Kak Jai. Hati-hati Thank you di juga umrohnya dari dan balik Turin. lagi ke Makassar. Amin. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Sore.